Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi dengan tepat. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Dalam karya penulisan bahasa Indonesia, tentu kalian sudah tidak asing dengan karya tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi adalah dua jenis buku yang dibedakan berdasarkan penggunaan informasi yang sifatnya imajinatif atau fakta. Buku fiksi merupakan buku yang seluruh atau sebagian isinya ditulis dengan menggunakan pendapat atau imajinasi sang penulis. Imajinasi itu artinya semuanya hanya rekayasa saja atau khayalan penulis. Contoh buku fiksi seperti cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang seluruh isinya ditulis dengan menggunakan data atau fakta. Jadi, buku non-fiksi ini berisi fakta atau kejadian sebenarnya. Contoh buku non-fiksi seperti laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, isi buku berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa dan majas. Dan yang ketiga, menggunakan kata kias yang bersifat konotatif. Kata kias itu artinya kata yang mempunyai makna tersirat. Makna yang disampaikan dalam kata itu bukan makna yang sebenarnya. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama adalah isi buku berupa ide baru atau menyempurnakan ide lama yang pernah ada. Yang kedua, isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal dengan kata baku. Yang keempat, menggunakan kata yang bersifat denotatif. Nah, berbeda kan dengan buku fiksi tadi? Buku fiksi itu konotatif, bukan makna sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi itu denotatif, menggunakan makna leksikal atau makna sebenarnya, sesuai dengan makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ciri yang kelima, berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, selanjutnya, unsur buku fiksi. Yang pertama ada sampul buku, yaitu informasi mengenai isi buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi lainnya yang tentunya bermanfaat bagimu. Yang kedua, pokok bab buku, berisi informasi mengenai kata pengantar. Biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Yang ketiga, judul bab dan subbab, yaitu isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan terdapat pada daftar isi. Yang keempat, tema, yaitu unsur ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Yang kelima, penokohan atau perwatakan. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita, lengkap dengan karakternya. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Pada buku fiksi, sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya, karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan. Yang ketujuh, penyajian alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita.
ada alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya, unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku, yaitu terdapat judul buku, nama penulis, dan penerbit. Selain itu sering juga disertai tahun terbit dan edisinya. Yang kedua, kata pengantar, menjelaskan tentang isi buku secara keseluruhan secara singkat dan tepat, mulai dari latar belakang, tujuan penulisan, sampai dengan manfaat isi buku, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa. Yang ketiga, daftar isi, memuat daftar judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan disertai dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk pembaca. Yang keempat, isi buku merupakan unsur buku non-fiksi selanjutnya yang harus dipahami. Isi buku terdiri dari beberapa bab, yaitu pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima, daftar pustaka, berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Yang keenam, glosarium, merupakan daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut, atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Dan yang ketujuh, sistematika penulisan, dimaksudkan agar tulisan yang disusun runtut dan tidak sembarangan. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, untuk tugas, di sini ada 3 soal latihan. Yang pertama, jelaskan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk soal yang ketiga ini, hanya disebutkan saja, tidak perlu dijelaskan satu persatu. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.